Halo, selamat pagi. Kalau kalian dengarnya pagi, saya ucapkan selamat pagi. Dan kalau misalkan teman-teman nontonnya di malam hari, selamat malam. Oke, hari ini seperti biasa saya mau mau podcast lagi nih. Karena baru dapat bahan gitu ya, baru inget punya pengalaman. Ya saya buat podcast aja deh biar bisa sharing ke teman-teman. Jadi di podcast kali ini kita ngobrol santai-santai aja ya. Tadinya di podcast kali ini saya mau ajak teman saya gitu supaya lebih lebih asik kalau misalkan ngobrolnya berdua. Tapi ya karena teman saya gak ada gitu, ya udahlah saya bikin podcast aja, podcast sendiri aja gitu. Oke, di podcast kali ini saya akan bercerita mengenai pendakian ke Gunung Salak, yaitu Puncak Manik 1. Widih, pasti ketika teman-teman dengar Puncak Salak atau Puncak Manik 1 itu di pikirannya pasti hal-hal yang gimana ya, tanda kutip sangat mistis, sangat menyeramkan. Tapi di sisi lain ketika kita berpikiran bahwa mistis itu dan sangat seram itu belum tentu kalau kita belum merasakan, benar gak? Dan ketika saya melihat review dari teman-teman di YouTube, banyak yang bercerita mengenai si pendakian Gunung Salak ini sangat menyeramkan, sangat mistis. Waduh. Nah, untuk di video kali ini jadi kita akan ngebahas mengenai pendakian Gunung Salak, yaitu pengalaman saya saat melakukan pendakian Gunung Salak. Sebenarnya Gunung Salak itu menurut saya pribadi Gunung Salak itu nggak menyeramkan seperti hal-hal yang ada di luar sana. Menurut saya nggak. Tapi di Gunung Salak itu saya mempunyai cerita yang itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bisa dikatakan mistis, tapi pokoknya bolehlah kalian kalau misalkan teman-teman penasaran, dengar teruslah podcast ini sampai selesai. Oke, jadi teman-teman santai aja ya, dengarnya sambil ngopi atau sambil santai-santai aja gitu. Oke, jadi awalnya itu libur kuliah dan saya pengen naik gunung gitu. Ajak teman gak bisa. Ya saya nyoba teman saya yang ada di Mapala, Sukabumi gitu. Di Mapala saya ajakin teman saya. Awalnya tuh saya ajakin teman saya itu iseng. Kata saya, bro kita naik gunung ah. Nah gak disangka teman saya nyaut, ayo gaskeun katanya. Kemana nih? Menurut saya kemana? Ke Salak. Waduh. Nah awalnya kayak gitu ya. Saya kaget kan, waduh ke Salak, cek saya teh ya. Saya lihat review di YouTube juga pada serem. Nah, ya saya kan gimana ya, udah ngajakin masa saya bilang gak berani. Ya udah saya bilang gaskeun Pak, cek saya teh hayu. Oke, jadi pendakian. Nah, saya ngajakin tuh di hari Jumat kalau gak salah. Kata dia tuh, yaudah kita Sabtu kita berangkat. Wow, kata saya ya. Jangan dulu, saya kan masih takut gitu ya, ngumpulin nyali dulu. Nanti aja Pak, kata saya teh, minggu depan. Nah, oke deal katanya. Nah kata dia tuh pas di minggu depannya, gimana jadi gak? Lupa, saya belum ngerjain revisian buat skripsi, cek saya ya. Nanti aja lah kalau misalkan
minggu depannya lagi. Yo wes cenah. Kade wadul. Oke, cek saya tanya. Nah, di minggu yang ketiga tuh ya udahlah saya beranikan diri. Pak, minggu depan jadi. Nah, langsung saya persiapan dan otomatis dong setiap saya akan melakukan pendakian, saya selalu lihat review, lihat tracknya kayak gimana. Saya sering cari informasi di website pendakian ataupun di lainnya, terutama di YouTube saya cari. Dan saat di YouTube itu wah, itu yang bikin saya down. Karena kenapa enggak gimana ya, ceritanya tuh enggak yang baik-baik gitu, malah yang jelek-jelek. Ya bikin saya menjadi down untuk melakukan pendakian ke sana. Nah, karena saya gak enak sama teman saya, ya udahlah saya jadi gaskeun lah, bodo amat cek saya teh ya. Saya mah bismillah aja, berdoa aja, dan niat saya mah pengen liburan gitu, bukan pengen sombong-sombongan atau gimana. Nah, pada waktu itu kebetulan kan saya sering olahraga juga. Saya persiapkan fisik dulu sebelum hari H, persiapan fisik, persiapan alat semaksimal mungkin, karena Salak ini sangat luar biasa. Ketika persiapan mulai dari peralatan fisik sudah siap, dan saya merasa pede kalau dari situ. Dan juga jangan lupa untuk membahani ilmu juga. Kita harus punya ilmu yang sangat cukup lah supaya kita lebih pede untuk melakukan pendakian. Nah, tiba di hari H-nya. Di hari H saya dari rumah ke kosan teman saya berangkat, dan jam maghrib itu kita persiapan, packing semua, pokoknya semua sudah lengkap, konsumsi dan lain-lain sudah lengkap. Kita berangkat menuju tempat ini base camp. Nah, untuk base campnya saya kurang tahu karena saya bukan jadi tour guide-nya kan teman saya, jadi saya mah kurang tahu, jadi saya mah ngikut aja. Kita sampai di tempat base camp, kita menginap dulu di sana dan tidur sampai jam 4. Kita jam 4 beres-beres kita langsung ke posko pendaftaran. Di posko pendaftaran kita berhenti dulu kurang lebih sejaman lah kalau gak salah. Sejaman, kita sampai jam 5. Dari jam 5 kita berhenti dulu di pos pendaftaran sampai jam 6 pagi. Jadi setengah 7 kita baru OTW di menuju pendakian. Udah gitu tuh dari situ nggak merasa hal-hal yang aneh, nggak seperti halnya gunung-gunung yang lainnya. Cuman kalau misalkan di Gunung Salak tuh treknya luar biasa. Pokoknya kalau misalkan teman-teman yang udah pernah ke Gunung Salak pasti tahu nih trek Gunung Salak itu kayak gimana. Pokoknya mantep banget. Dari awal, dari pos juga, dari base camp juga sampai ke posnya, waduh udah nanjak terus pokoknya mah. Dari posko pendaftaran kita berangkat, udah dikasih nanjak, nggak pernah dikasih landai. Mungkin landai juga adalah cuman 3 langkah, 2 langkah kita dikasih landai. Nah, di perjalanan aman, tetap aman. Cuman ya lutut sama dagu tuh hampir berdekatan karena karena bukan tangga ya, pijakan untuk naik ke atas tuh pada tinggi-tinggi, jadi ya hampir dekat lah. Itu sih yang membuat kaki kita cepat lemas dan cepat capek, itu seperti itu ya. Dari jam 7 kita nyampe ke pos berapa ya, pos 2. Dari pos 1 sampai pos 2 kurang lebih sejaman, tidak ada masalah, tetap gak ada masalah. Nah, seperti biasa makin kesana tuh makin terjal tanjakannya. Nah, pokoknya
Gak pernah dikasih landai. Dikasih landai di pos berapa ya? Pos 2 atau pos 3 ya? Kita dikasih landai ke lapangan gitu. Udah gitu di pos 3 ya. Pos 3 itu kan tempat camp. Jadi kita ngambil air dulu, air terakhir kita ngambil air di situ. Udah ngambil air di situ, kita istirahat dulu, ngobrol sama pendaki yang lainnya karena ada banyak pendaki yang lain. Kita ngobrol-ngobrol karena kita menemukan mata air tuh ditemenin sama pendaki yang ada di sana gitu. Dan itu turun lagi ke bawah, lumayan jauh. Nah, habis di pos 3 kita berangkat lagi, nyampe ke pos 4. Nah, ke pos 4. Di pos 4 tuh kita udah gimana ya? Udah mulai mendung. Dan kayaknya mau turun hujan. Kita udah berpikir, wah ini udah deh, ini kayaknya hujan. Nah, ditambah kan kalau misalkan di Gunung Salak tuh ada banyak monyet lah. Gak tahu sih monyet jenis apanya, tapi banyak yang gelantungan ya, ngeluarin suara kayak gitulah monyetnya. Tapi saya kurang tahu jenis monyetnya itu jenis apa, saya kurang tahu. Nah, di pos 4 berapa pos ya? 5, 6, 7, kayaknya 6 pos ya. Nah, di pos 5 ya, di pos 5 karena semakin mendung dan teman-teman juga pada di belakang gitu ya. Nah, sebagian teman saya tuh saya kan bertiga duluan. Nah, kata teman saya tuh, bro, cenah mendingan naik ti heula we, soalnya kan tare hujan jeung neangan tempat lah bisa kabur ku batur. Jadi kita bangun tenda dulu di sana. Ya udah, cek saya teh, sekut lah bos. Nah, si teman saya anak SWK tuh naik ke atas duluan. Dia naik ke atas duluan ke atas supaya bangun tenda. Saya berdua di pos 5 kalau gak salah, di pos 5 atau pos 4 ya? Di pos 5 lah kalau gak salah. Di pos 5 saya nungguin teman saya berdua sambil nungguin teman-teman yang ada di bawah. Nah, saya panggil teman saya yang udah duluan tuh, Dul, masih nyaut. Ketiga kalinya dia udah gak nyaut nih. Kemana? Nah, dikira kan udah sampai atau udah bangun tenda di sana. Ternyata gak ada respon lama. Sedangkan teman-teman yang di bawah juga gak datang. Nah, kata teman saya tuh, wis, mending ente naik ke luhur lah, tinggali si Gundul bisa nanawan. Ajik ente, saya kan tak apa jalan aku maha, trek naku maha, sieun saya semua mau nanawan deket dah. Cek kata teman saya, deket katanya. Ya saya mah iya aja. Ya udahlah, orang tiheula atunya. Saya duluan, teman saya nungguin teman yang ada di bawah. Saya duluan naik nyusul si Gundul. Udah nyusul si Gundul kan, waduh, jalan gak ada bekas sepatu, gak ada bekas sepatu gitu ya. Dilihat tuh gak ada bekas sepatu si Gundul nih. Cek saya teh, saya panggil Dul. Saya panggil ke teman saya ke belakang. Dia udah gak nyaut karena saya udah jalan lumayan jauh. Nah, Dul, cek saya teh, masih gak nyaut. Yang teman saya yang di bawah gak nyaut juga. Biasanya kan pada bercanda ya, pada kedengeran lah suaranya. Ini mah gak ada, benar-benar gak ada suaranya, benar-benar gak ada. Pendaki lain juga kayaknya malah gak ada nih. Nah, saya tuh istirahat dulu kan. Pertama saya tenangkan dulu deh, jangan terlalu panik. Nah, benar itu di tanah tuh gak ada bekas sepatu pijakan gitu, gak ada gitu. Gak ada bekas si Gundul kan biasanya suka ada jejak gitu kan. Ini mah gak ada. Karena saya lapar, saya ngeramaskeun mie lah, kalau kata bahasa Sunda mah ngeramaskeun mie, makan saya teh ya. Terus saya lanjut lagi jalan sambil nunggu yang belakang tuh tetap nggak muncul. Saya tetap jalan 30 menitan saya tetap jalan, nggak ketemu. Dan saya juga bingung, ini jalan kemana nih? Saya mah ikutin kayak
plastik, sampah plastik gitu kan, banyak sampah plastik di nanti trek pendakian. Nah saya di situ ngerasa nyaman, ini ada bekas plastik, berarti ini arah untuk dilewati orang nih, cek saya teh. Saya lanjut lagi jalan. Gak lama saya ketemu sama si Gundul. Nah, ketemu sama si Gundul. Si Gundul tuh diam. Sempat saya berpikir kayak gini. Aduh, cek saya teh. Ini beneran manusia gak ya? Cek saya tanya. Ini beneran si Gundul gak? Cek saya teh. Karena pas saya sampai ke sana si Gundul tuh nggak ngomong-ngomong. Ya udah, cek saya teh. Dul masih jauh tuh ya puncak, tak apalnya saya lagi karek pertama. Ya, nah, saya tuh lumayan agak takut pas ketemu sama si Gundul, takut dia itu bukan manusia gitu ya. Sempat berpikir kayak gitu. Bismillah saya berdoakan di dalam hati. Yaudah dulu cari teh geus arek hujan ya. Mendung, kabut geus turun, ming OTW orang tila orang bangun tenda. Nah, saya tetap berjalan sama si Gundul. Nah, di situ kan banyak monyet, poek juga, saya lumayan takut nih. Ini benar-benar manusia gak ya? Benar teman saya gak? Karena kan saya juga sama si Gundul tuh baru pertama ketemu, jadi belum akrab banget gitu ya. Saya berjalan, saya bilang kayak gini, "Duh, punya air gak?" Cek saya teh. Aduh, tembawa di tas logistiknya dihandap. Terus juga temawa. Ya. Saya tuh pengen mastiin gitu bahwa dia tuh manusia, cek saya teh. Yaudah tuh dul ceng teh jalan we lah, orang sugane menang cai genangan. Nah, gak lama nemu tuh genangan air lumayan bening. Kata saya teh, "Dul, coba cek bau teh eta bisi bau cek bisi geus dikian ku babi atuh naon." Aman nu cenah. Aman ya, mah bersih. Ambil, sama saya diambil. Sama dia tuh mau diminum. "Dul, tuh aka dinum," cek saya teh. Make kopi heula, make kopi. Emer aya amisan cek saya teh. Udah gitu tuh, pakai kopi dulu. Dikocok. Kan kalau misalkan kopi pakai air dingin jadi ampasnya tuh jadi serak ya ke tenggorokan tuh. Saya nggak berani minum dulu nih. Dulu minum cek saya teh. Sok maneh heula ti heula. Nah, diminum sama dia teh karena haus kan. Minumnya banyak, batuk. Alhamdulillah benar berarti ini manusia, cek saya teh ya. Saya minum. Nah, dari sana gak lama kita berangkat lagi ke puncak, berangkat sambil ngobrol lah saya supaya hati tenang gitu bahwa dia tuh beneran manusia gitu ya, karena masih takut saya juga. Karena parnonya tuh ngelihat review di YouTube tuh pada jelek gitu ya. Nah, saya tetap berjalan. Kata teman saya, "Nu kayaknya itu puncak Nah, dibelokan tuh karena pohon udah mulai dikit nih kelihatannya. Masih bukan. Nah, belokan kedua itu tuh, waduh ini mah benar, ini benar puncak dulu, cek saya teh. Ningali soalnya geus mulai caang. Nu cek saya berjalan, cek ke atas dulu. Nu, main tihla duluan aja saya duluan. Kan nanjak di situ tuh benar-benar udah sumpah ya, udah kaki tuh udah benar-benar lemes tuh udah benar-benar lemes, capek, benar-benar capek tuh, benar udah gak kuat. Tapi saya pengen cepet-cepet ke puncak gitu, pengen bangun tenda, pengen cepet istirahat. Nah, gak lama dari situ kita sampai nanjak belokan. Nah, di sini yang paling menarik, yang menurut saya benar-benar bukan seram tapi pokoknya ini pengalaman yang gak bisa saya lupain. Nah, ketika saya nanjak belok, kan dari awal saya udah berpikir udah jelek kan, takutnya kan si Gundul bukan manusia atau jelmaan gitu ya, sempat berpikir kayak gitu. Ditambah pas ngelihat
ke puncak tuh gimana ya, orang-orang tuh pakai baju putih pakai baju putih, sekitar 20 orangan lah pakai baju, benar-benar pakai baju putih. Dan di situ saya gak bisa ngomong, gak bisa berkata apa-apa gitu ya. Saya cuma bisa ngelihat doang di dalam hati tuh, aduh ya Allah, ini mah kayaknya saya udahlah, kayaknya saya dipindahin ke alam mana gitu ya. Sempat berpikir kayak gitu di hati. Dan orang-orang yang pakai baju putih-putih itu semua pada ngeliatin ke saya gitu, matanya semua ngeliatin ke saya. Dan di situ saya ngerasa, udah deh, cek saya teh, saya mah pasrah. Pas saya ngeliat ke si Gundul tuh ada di belakang saya dengan posisi yang sangat, aduh gimana ya, serem banget ya nih. Waduh, saya udahlah, cek saya teh, Dul, saya ngomong ke si Dul, iya kumaha ceng teh, anjing ting pak, cek aing teh. Nah saya gak enak kan, mau pulang lagi, takut saya teh. Ya udahlah, Bismillah. Nah pas saya mau jalan lagi, kebetulan si yang pakai baju putih-putih itu dia langsung buka baju, ganti baju. Nah di situ saya mulai apa ya, wah kok kalau misalkan saya dipindahin ke alam lain, kok ini ganti baju ya. Saya mikir kayak gitu. Dulu iya kumaha cek saya teh, nu cenah geus we jalan. Nah saya tetap jalan sambil punten, karena saya kan belum pernah ke Salak juga kan. Saya punten Pak, punten, sambil saya nggak berani ngelihat mukanya gitu. Saya punten. Nah punten ke orang yang putih-putih itu, belok dikit, nah ada orang yang sholat. Nah di situ saya bukan dibantu ya, makin ngerasa lega, karena emang sih yang putih-putih tapi ada yang menggunakan pakaian pendaki. Nah di situ saya ngerasa alhamdulillah ya Allah, berarti perasaan yang tadi saya rasain itu mah cuman apa ya namanya, cuman ketakutan saya aja, karena saya juga kan belum pernah ke sana, belum tahu gitu ya. Nah mungkin kayak gitu. Nah udah gitu, alhamdulillah cek saya teh, ternyata bahwa yang baju putih-putih itu adalah yang sedang mengaji di sana, kayaknya tak sejenis tawasulan atau gitulah, saya kurang tahu karena banyak gitu ya, atau ziarah itu saya kurang tahu ya. Saya hargain lah, saya punten cek saya. Nah saya mah kan di situ ada tugu. Nah saya mah ke pinggirnya lagi, ke tempat camp, jadi kayak lapangan gitu, jadi supaya agak lega kan. Saya jadi yang karena teman-teman saya itu ada 10 orangan atau 8-10 kurang lebih lah, segituan, butuh lahan yang luas. Jadi saya camping di sebelah sana yang ada lapangan gitu. Nah sampai aja di Manik Salak 1, dan alhamdulillah sampai dengan selamat. Di situ saya bangun tenda, dan gak lama kabut datang, jarak pandang semakin pendek, dan ya selesai bangun tenda, saya rebahan, istirahat, dan gak lama teman-teman yang di belakang juga nyampe gitu ya. Gitu. Mungkin dari situ apalagi ya. Oh iya, pas malamnya itu kan jam 9-an, angin tuh besar banget, dan ditambah banyak orang yang mengaji. Waduh, jadi gimana ya, ngerasa takut gitu ya, karena jujur saya baru pertama gitu ya ngelihat orang-orang ngaji gitu di pegunungan atau gimana. Biasanya kan saya suka lihat tuh di masjid gitu atau gimana, ini di pegunungan, dan itu menurut saya lumayan serem gitu ya dengar suaranya. Dan pas angin besar, nah yang ngaji itu berhenti. Nah di situ saya makin takut.
teman-teman saya juga udah pada tidur, ya udahlah saya paksain tidur aja, mikir yang positif aja dan berdoa. Gak lama saya ketiduran dan udah ketiduran, bangun pagi dan wah itu mataharinya mantep pas keluar tuh, luar biasa. Puncak Manik Salak satu menurut saya the best banget lah, mulai dari tracknya, viewnya itu luar biasa. Dan buat teman-teman, Salak itu nggak seseram yang kalian bayangin. Salak itu menarik dan wajib kalian untuk jalan-jalan ke sana. Mungkin cukup sekian sih dari saya, dan ketika turun juga ya paling itu deh PR-nya, pas turun kaki pada sakit ujungnya. Ya, mungkin cukup sekian sih di podcast kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan jangan pernah berpikir bahwa satu tempat itu menyeramkan kalau misalkan kalian sendiri belum merasakan. Sampai jumpa, sampai ketemu di video-video selanjutnya ataupun di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.